Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik rekan-rekan semuanya, hari ini saya diamanahkan untuk menyampaikan tausiah. Adapun judulnya yakni kecerdasan emosional dan kontrol hati. Ya, sudah nampak gambarannya. Nah, jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu juga kan. Nah, tapi saya harap rekan-rekan senantiasa mendengarkannya walaupun agak sedikit membosankan ini. Di awal-awal mungkin saya akan agak bedongeng lah sedikit, agak cerita-cerita sedikit lah, nggak apa-apa lah ya kan. Nah, adapun cerita-cerita ini referensinya saya dapat dari ceramah-ceramah Ustadz Fahrudin Faiz, ustadz-ustadz yang lainnya mengenai hati kan gitu, mengenai emosional dan referensi lainnya yang insya Allah nanti saya kolaborasikan. Baik, ini cerita pertama. Kita kelilinglah dulu ke beberapa negara kan. Nah, ini ceritanya dari Amerika. Semuanya tahu ya Amerika ya. Nah, jadi suatu hari ada seorang yang memang luar biasa jenius. Pintarnya nggak usah ditanya lagi. Tutup mata dia ngerjakannya itu. Saking pintarnya. Jadi dia tuh mahasiswa di Amerika. Dia itu ngerjain tugas selalu aja nilainya A. Dia ujian nilainya A plus A gitu semua. Nah, ada satu momen si dosennya itu ngasih nilai dia itu A minus. Ya, kalau kita dapat nilai C, D udah sujud syukur ya kan. Kalau di usul lagi apalagi misalnya di mana misalnya. Tapi kalau sama dia itu nggak bisa. Dia harus dapat A plus gitu. Jadi satu ketika dosen itu ngasih dia itu A minus. Dia nggak terima gitu. Dia nanya sama dosennya, "Pak, saya kok A minus nih? Saya kan biasanya selalu A plus, selalu A 100. Ini kok nilai saya 90, A minus berapa biasanya? 90 ya? 90 atau 80 gitu. Ini kok begini nilai saya?" Nggak terima dia. Padahal dia jenius ya kan. Dan bahkan teman-temannya pun mengatakan ini orang jenius, masa depannya bagus. Karena memang otaknya pintar. Nah, karena nilai dia berkurang itu, pulang dia ke rumah. Diambilnya pistol. Datang dia lagi ke kampus, ditembaknya kepala dosennya. Dam, mati dosennya. Gara-gara apa? Gara-gara nilai. Nilainya berkurang, minus. Nah, teman-temannya tadi curiganya apa? Dia itu masa depannya bagus karena memang jenius, tapi enggak. Karena dia nilainya berkurang, dia nggak terima, ditembaknya dosen. Berarti situ udah dapat gambarannya kan? Orang yang jenius belum tentu jenius emosionalnya. Oke, itu cerita pertama. Nah, kita masuk ke cerita kedua. Tadi kita di Amerika, kita pengen mainnya di Cina. Ya, kita main-main ke Cina. Pernah dengar Genghis Khan? Genghis Khan pernah dengar? Ya, Genghis Khan itu kalau dalam sejarahnya adalah suatu orang yang memang luar biasa sosoknya. Bala tentaranya juga luar biasa. Dan dia banyak penaklukan ke daerah-daerah, wilayah-wilayah. Terutama di bagian Asia gitulah. Nah, jadi satu ketika Genghis Khan ini pulang gitu kan. Pulang maksudnya itu dia habis dari penaklukan, dia pulang, dia haus. Dia pengen nyari sungai gitu, dicarinya nggak ada jalan dia terus, akhirnya jumpalah sungai. Ditengoknya sungainya itu, jernih nih sungainya kan. Udah, ditengoknya ada nggak kendi, rupanya ada kendi. Nah, dia punya peliharaan nih, si Genghis Khan ini. Peliharaannya apa? Burung elang. Burung elang itu udah dilatih dia, udah jinak lah, luar biasa lah dari kecil burung elang itu. Nah, pas dia ke sungai, diambillah air tadi itu. Diambil airnya, mau diminum nih, kan, mau diminum. Tiba-tiba burung elang itu nabrak tangan si Genghis Khan sampai jatuh kendinya. Tak, tumpah airnya. Apa nih burung elang ini, gila nih. Udah dilatih pun tetap kayak gini.
Udah oke, mungkin si burung elangnya parnoan lah mungkin kan. Udah diambilnya lagi air sungai itu. Tak, tetap digitukan lagi sama burung elang. Apa maksud burung elang nih? Kok jangan main-main ya, gitulah kalau bahasanya sama si burung elang itu. Ini sekali lagi kayak gini, awas lah ya. Udah ketiga kalinya digitukan. Nah yang pas keempat kalinya mau diambil nih sama Genghis Khan air dari sungai tadi itu. Ini Genghis Khan udah pegang pedang nih. Ini kok apain lagi, awas lah ya. Ya, pas mau diminum sama Genghis Khan, datang burung elang tuh nabrakkan tangan si Genghis Khan sampai jatuh. Genghis Khan langsung menebas burung elang tadi itu. Padahal itu burung kesayangan dia. Mati burung elang. Mampus mati, gitulah bahasa si Genghis Khan kan. Makanya jangan diganggu, orang lagi minum, orang lagi haus kok. Udah ketika itu si Genghis Khan itu mendekat. Pas ditengoknya kendi, tahu ada apa? Ada ular mati, bangkai ular. Ada bangkai ular yang beracun. Si burung elang ini niatnya nyelamati si Genghis Khan. Tapi karena dia tadi nggak nengok situasinya, dia terbawa amarah. Sehingga dibunuhnya lah burung kesayangannya. Dia dapat gambarannya, cerita kedua. Ya, ngapa? Ini emang ceritanya supaya kalian bosan. Ya, kita masuk lagi ceritanya yang ketiga. Ceritanya nggak banyak, 4 cerita aja. Cerita yang ketiga ini tadi kita udah ke Cina, kita pengen main-main ke Jepang. Nah, jadi satu ketika di Jepang itu terkenal namanya samurai. Nah, jadi orang samurai dia pengen mencari seseorang yang bijaksana. Jadi tanya dari dia lah kan. Di kampung sini siapa yang luar biasa alimnya? Kalau bahasa kita alim lah, orang yang berilmu dan memang taat gitu. Siapa orang yang pintar bijaksana? Ada nggak? Ada. Dikasih tunjuk, jumpalah dia sama seseorang guru. Ditanyalah kayak gini. Wahai guru, aku mau nanya. Kata orang kau bijaksana dan hebat. Aku mau bertanya. Apa itu surga dan apa itu neraka? Nah, lalu apa kata si guru tersebut? Aduh, model macam kau gini, mana masuk surga? Nggak ada katanya. Model-model kayak kau nih preman, mentikul, tukang gibah, nggak ada katanya. Itu kan. Model-model kayak kau nih nggak ada. Nah, otomatis si samurai tadi ini emosi dia kan. Oh, apa nih, katanya kau bijaksana, katanya kau hebat, masa aku bertanya kau kayak gitu sama aku? Kayak gitulah bahasa samurai tadi kan. Nah, terus apa kata gurunya? Ini neraka. Ini neraka. Tiba-tiba samurainya tersajut hatinya kan. Oh, berarti neraka itu adalah orang yang emosinya tidak terkontrol, orang yang panas karena amarah. Nah, itulah neraka. Terus dia bilang kan, oh begitu ya guru. Ya udahlah, berarti selama ini saya salah gitu. Saya minta maaf katanya. Saya minta maaf. Saya akan berbuat lebih baik lagi. Saya gini katanya. Terus apa kata sang guru? Ini namanya surga. Ini namanya surga. Surga itu adalah karakter seorang yang dingin, yang sabar, yang maaf. Nah gitu. Dapat ceritanya? 3 cerita. Dapat. Nah, kita cerita terakhir. Nah, tadi kita udah ke Amerika, ke Cina, ke Jepang, dan kita pengen ke Arab lah. Jadi satu ketika Abu Bakar As-Siddiq, kenal ya Abu Bakar As-Siddiq ya? Pernah jumpa emangnya? Enggak ya, tapi kenal ya melalui sejarahnya ya. Jadi suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq ini dia itu sama Rasulullah di masjid lah. Ya masjidnya nggak kayak masjid-masjid sekarang lah ya kan, gimana ala masjid zaman dulu gimana lah. Jadi di depan terasnya itu mereka duduk ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba ada orang-orang, entah itu kafir Quraisy, entah itu dari orang mana lah yang memang nggak suka sama Abu Bakar. Datanglah dia, dimaki-makinya Abu Bakar. Kok gini ya Abu Bakar? Kok gini katanya. Kok kayak gini. Nah, Abu Bakar karena orang yang tipikalnya tawadu, orangnya sabar, orang yang nggak mudah emosi, dia diam aja lah sampai senyum. Karena Rasulullah di sampingnya juga tersenyum Rasulullah gitu kan. Nah, satu ketika orang yang memaki-maki Abu Bakar ini, ini kenapa nih dia diam aja ya Abu Bakar nih, udah kumaki pun dia tetap diam aja, udah ku panas-panasi dia tetap diam aja kan. Oh, ini harus lebih panas lagi nih. Dimaki-maki terus diapain gini. Akhirnya karena Abu Bakar itu juga manusia, samanya manusia kayak kita juga kan. Sedalam-dalamnya kita nahan sabar,
Mana ada manusia yang sabar kalau terus-terus dimaki gitu, nggak ada. Otomatis naiklah emosi dia. Oh, terpancing lah dia amarah, keluarlah kata-kata kasar dia juga kan. Woi, ini digitu-gituin lah sama orang yang memaki dia tadi. Nah, Rasulullah tiba-tiba pergi Rasulullah. Nah, Abu Bakar pas tengoknya Rasulullah pergi, mati kita nih, ini masalah nih. Nah, ditinggalnya orang yang makinya tuh, dikejarnya Rasulullah. Wahai Rasulullah, maaf Rasulullah atas perilakuku tadi kan gitu. Tapi bolehkah engkau beritahu, tadi sebelumnya engkau tersenyum kepadaku, tapi kenapa sekarang kau pergi meninggalkanku? Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah seperti ini. Tadi waktu ada orang yang memaki-makimu, ada orang yang menghina dan mencacimu, kau diam kan? Kau tersenyum, kau diam kan? Pada saat itu malaikat berdatangan mengumpuli dirimu. Maka saya senyum gitu, senang gitu melihatnya. Dan ketika kau membalas cacian, makian, hinaan itu, malaikat itu pergi menjauh, dan yang datang itu adalah setan. Setanlah yang mengelilingimu. Makanya aku pergi, karena udah setan semua situ. Oh begitu ya. Nah, itulah cerita dari 4 cerita tersebut. Kira-kira teman-teman paham, dapat gambarannya semua? Dapat? Nah, jadi pentingnya kecerdasan emosi itu begitu penting dalam hidup kita. Cerita pertama tadi, jenius, otaknya pintar, dikasih apapun pintar otaknya, tapi emosinya nggak terkontrol, sama aja masalah. Nah, yang kedua, Gengis Khan, dia orangnya mungkin bisa sabar, bisa nahan sabar, tapi dia orangnya nggak nengok situasi. Kadangkala ada orang yang nyelamatin kita, kadangkala ada orang nasehatin kita, kadangkala ada orang ngingatin kita, tapi kita nggak sadar, kita marah gitu. Padahal niat dia ngingetin kita, mungkin caranya seperti cara burung elang tadi kan, burung elang nggak mungkin ngomong kan, ada racun kan, nggak, ditabrak nyala tangan tadi. Kadangkala orang ngingetin kita, kita yang nggak sadar. Nah, cerita yang ketiga tadi, bahwasannya dengan emosi-emosi itu bisa menghantarkan kita, emosi yang marah-marah, mencak-mencak gitu, itulah yang bisa menghantarkan kita kepada neraka. Sedangkan kalau misalnya kita sabar, tenang, itu lebih bisa menghantarkan kita kepada akhirat, kepada surga. Nah, jadi dari kecerdasan emosional tadi itu bisalah kita bangun dari sekarang kan. Karena dari berbagai macam kecerdasan, kayak misalnya EQ atau apapun itu, salah satu kecerdasan emosional itu bisa kita bangun melalui dari apa? Pembiasaan, kontrol hati. Nah, kita masuk ke tahap kontrol hatinya. Sulit, kontrol hati itu sulit. Kadang aja saya nggak sadar kalau misalnya saya marah gitu. Abang ini marah. Siapa yang marah? Saya nggak ada marah. Tapi saya nadanya marah. Karena saya nggak sadar marah. Itulah pentingnya kontrol hati, kontrol emosi kita. Makanya ada orang mengatakan, berpikirlah sebelum bertindak. Sebelum berbicara, coba tenangkan hati. Sesuai nggak dengan hati? Kadang-kadang perkataan kita itu nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang dalam hati kita. Maksud kita pengen ngingetin dia, maksud kita pengennya dia itu bagus kan, sevisi dengan kita. Tapi kadang kata-kata kita nggak sesuai. Makanya setelah kita udah melakukan seperti itu, coba direnungin. Untuk kedepannya kita semualah, kan, coba misalnya kita setiap mau berkata, mau berbicara, mau apapun itu, coba kita renungin dulu. Kadang pun saya juga salah. Saya kadang kalau nyampaikan sesuatu, kadang terpikir saya, kok saya nyampaikannya kayak gitu ya? Bagaimana nanti kalau dia sakit hati? Walaupun orangnya pertama nggak sakit hati, bukan bangsa orang yang sakit hati, tapi saya khawatir sama orang lain yang mudah sakit hati. Itulah salah satu bentuk kontrol hati kita. Kita nggak bisa bilang, baper. Antum orangnya baper banget ya, padahal cuma main-mainnya. Enggak gitu. Konsep baper tuh nggak seperti itu. Nggak semua apa yang kita katakan itu
bisa sama frekuensi dengan hati seseorang. Misalnya si fulan A, si fulan B. Si fulan A itu bisa kita ngobrol bercanda hahaha hihihi. Si fulan B nggak bisa juga, nggak bisa kita samakan seperti itu. Itu salah satu bentuk kontrol hati kita. Sedikit lagi, bahwasannya salah satu penghuni kerak-kerak api neraka itu adalah orang yang paling banyak masalah di hatinya. Serius. Banyak dosa-dosa kita tuh berawal dari hati. Hati ke hati, nggak terkontrol hatinya, jatuhnya kemana? Ke syahwat. Akhirnya apa? Perzinahan. Hati ke hati, iri-irian. Dia kok bisa lebih hebat, dia kok bisa lebih mantap. Akhirnya dengki-dengkian. Endingnya bunuh-bunuhan, santet-santetan. Gara-gara hati tidak terima diingatkan, tidak terima dinasehatin misalkan, otomatis dia buat ancang-ancang rencana, dibuatnya lah ini, dibuatnya itulah, dibuatnya propaganda, fitnah besar-besaran. Itu banyak masalah hati. Makanya pentingnya kita menjaga hati kita. Saya mengatakan seperti ini karena saya juga ada masalah di hati, dan saya berusaha semaksimal mungkin supaya hati saya ini makin lama itu bisa lebih baik gitu. Anggap saja dosa-dosa kita tuh bercak-bercak hitam, noda-noda hitam yang nempel-nempel. Hati kita ini kertas putih. Dosa itu bisa di perkataan, bisa jadi pendengaran kita, penglihatan kita, perbuatan kita, itu bercak, titik. Kayak macam spidol, coba titikkan ke kertas, tek 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 tek. Banyak kita titikkan. Semakin banyak dosa-dosa kita, kira-kira hitamnya penuh nggak? Penuh. Kalau udah penuh gitu gimana? Gelap. Cahaya itu sulit masuk. Cahaya ilahi itu sulit masuk. Bagaimana cara kita supaya noda-noda itu bisa bersih? Yang paling pertama itu coba kita renungkan. Selama ini tindakan kita ini udah benar atau salah? Loh, kadang kita egois. Kita merasa diri kita benar. Kita merasa diri kita tuh kayak nggak ada, dia yang salah, aku yang benar. Dia salah, itu salah, aku yang benar. Mau kita sebenar apapun, bukan berarti kita semata-mata kita mutlak benar. Enggak. Coba kita renungi diri. Yang kulakukan ini selama ini benar atau tidak? Entah yang salahnya. Entah di mataku, di mata dia itu benar, tapi di mata orang lain salah. Ya kan gitu. Terus coba perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau paling pendek itu astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Coba kita tobat. Biasakan. Setiap kita melakukan tindakan, pikirkan dulu apakah ada benar ini. Nah itu ya, jadi saya harap teman-teman itu pahamlah apa dari isi tausiah tadi ini kan, bahwasannya pentingnya kita mengendalikan emosional. Terkadang sulit memang mengendalikan emosi ini, bukan gampang, sulit. Kalau misalnya kita di jalan aja di jalan aja kita nggak bisa ngontrol emosional kita bisa aja ngegas itu, gas kencang-kencang, nabrak. Kalau kita nggak mengendalikan emosi kita, ya tapi ya syukur-syukur semua yang ada di sini bisa mengendalikan emosionalnya, ya kan gitu. Nah, mungkin di penghujung dari tausiah ini kita kan udah mau masuk bulan Sya'ban nih, ya kan? Udah masuk bulan Sya'ban. Dan bentar lagi memasuki bulan suci Ramadan. Ya gimana ya, walaupun memang sulit, tapi memang begitulah manusia. Kita ini terus berotasi, umur terus bertambah. Kita nggak tahu kapan kita mati. Kita terus memikirkan dunia, cita-cita, besok aku mau jadi apa, nikah dengan siapa, nanti jadi apa, bisnis aku bagaimana, kira-kira kayak mana. Kita terus memikirkan itu tanpa kita harus memikirkan hal-hal yang lain. Apa itu? Mati, kematian. Kematian itu pasti. Kita pikirkan kematian. Lebih dari itu, kita nggak pengen kalau kita mati itu masih terbawa hal-hal yang dunia. Apa itu? Kalau kita ada salah sama orang, kalau kita pernah buat maksiat sama orang lain. Maksiat itu bukan berarti ya hal-hal yang seperti itu. Maksiat itu bisa jadi perkataan yang salah, perkataan yang membuat sakit hati. Barangkali itu yang membuat kita itu terhambat.
Ya kan, kita nggak pengen kan di akhirat nanti hal-hal gitu masih aja dituntut. Fulan, hari itu ente ngomong sama si itu, ngomong apa aja, udah minta maaf belum? Dan kita jangan egois gitu. Kan dia yang salah. Ya udah biarin aja lah dia minta maaf. Enggak gitu. Sesungguhnya sikap yang luar biasa adalah apa? Ketika dia nggak salah, dia yang meminta maaf. Ya kan? Dia nggak salah nih, tapi dia minta maaf. Itu sikap yang Masya Allah luar biasa. Itu malaikat itu berebut tuh nyatat dia itu. Ya. Jadi karena ini udah mendekati bulan Ramadan, saya harap kita, terutama saya sebagai pengisi tausiah, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya mohon maaf kepada orang yang ada di sini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kadangkala kata-kata saya yang itu entah saya secara sadar atau tidak sadar, perbuatan saya, sikap saya itu terkadang nyangkut di hati. Itulah yang mau diluruskan. Moga-moga dengan dimaafkan tadi itu mudah jalan kita. Kan dikatakan seperti itu kan, bahwasanya Islam itu kuat karena saling menguatkan, bukan saling meruntuhkan. Jadi sampai sini teman-teman paham? Paham ya, saya harap ya. Nah, semoga dengan tausiah ini dapat berguna, dapat bermanfaat, dan bisa kita amalkan. Bukan karena mentang-mentang sudah mendekati bulan suci Ramadan, kita baru mau maaf-maafan. Kalau bisa maafnya tiap-tiap hari gitu. Karena tiap hari kita berbuat, tiap hari kita melakukan kegiatan-kegiatan itu kan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.